Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah dan pecinta kisah penuh hikmah, pernahkah Anda membayangkan seorang bangsawan muda, putra dari penguasa besar, menolak singgasana emas yang sudah berada di hadapannya? Pernahkah Anda mendengar bahwa demi sebuah panggilan hati, seorang calon penguasa justru memilih meninggalkan tahta, meninggalkan kemewahan, dan berjalan di jalan sunyi demi rakyat dan demi Tuhan? Di seorang tokoh besar dalam Wali Songo, yang namanya abadi bukan karena ia pernah duduk di atas singgasana, melainkan karena keberaniannya meninggalkan singgasana itu demi jalan dakwah. Inilah kisah luar biasa dari Raden Said, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Seorang tokoh besar dalam Wali Songo, yang namanya abadi bukan karena ia pernah duduk di atas singgasana, melainkan karena keberaniannya meninggalkan singgasana itu demi jalan dakwah. Di video ini, kita akan menelusuri perjalanan bersejarah ketika Raden Said menolak tahta Adipati Tuban. Sebuah kisah yang bukan hanya bagian dari sejarah Nusantara, tetapi juga cermin bagi kehidupan kita hari ini. Bahwa terkadang kejayaan sejati tidak datang dari kekuasaan, melainkan dari pengabdian. Maka, jangan lewatkan satu detik pun dari kisah ini. Simak hingga akhir, karena dari setiap alur cerita, terdapat pelajaran berharga. Tentang keberanian mengambil keputusan, tentang makna pengorbanan, dan tentang warisan sejati yang tidak pernah lekang dimakan waktu. Inilah kisah Raden Said, sang bangsawan Tuban yang memilih dakwah daripada tahta. Di tanah Jawa, pada abad ke-15, nama Raden Said telah harum bahkan sebelum ia bergelar Sunan Kalijaga. Ia lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah Adipati Wilatikta, penguasa Tuban, seorang tokoh terpandang yang dihormati baik di kalangan priayi maupun rakyat jelata. Dari kecil, Raden Said tumbuh dalam lingkungan penuh kemewahan, terbiasa melihat kemegahan istana, alunan gamelan, tarian-tarian, serta keagungan adat Jawa yang kental. Namun, di balik kemewahan itu, hatinya sering terusik. Ia menyaksikan ketidakadilan yang menggerogoti rakyat kecil. Banyak petani yang harus membayar upeti, banyak rakyat jelata yang menanggung beban pajak, sementara para pejabat hidup dalam kenyamanan. Raden Said muda dikenal cerdas, berani, sekaligus kritis. Ia pernah memberontak dengan cara yang tidak lazim. Mencuri harta dari para pejabat dan pedagang kaya yang serakah, lalu membagikannya kepada rakyat miskin. Tindakan ini membuat namanya digelari Brandal Lokajaya. Meski sempat dianggap aib keluarga, dalam hati kecilnya, ia yakin bahwa keberpihakannya kepada rakyat miskin adalah panggilan nurani. Waktu berlalu, hingga tiba saat ayahnya, Adipati Tuban, menua. Kekuatan Tuban kala itu besar, menjadi pelabuhan penting, pusat perdagangan, dan pintu gerbang budaya Jawa dengan dunia luar. Sang Adipati menyadari Tuban membutuhkan penerus, maka para sesepuh dan bangsawan berembuk, lalu sepakat menunjuk Raden Said sebagai pewaris tahta. "Anakku," ucap Adipati Wilatikta pada suatu malam, di ruang Paseban Agung yang diterangi obor Tuban ini, memerlukan pemimpin yang gagah berani, yang mampu menjaga warisan leluhur. Aku dan para sesepuh telah sepakat, engkaulah penggantiku kelak. Aku ingin engkau meneruskan tahta Adipati Tuban." Raden Said terdiam. Wajahnya redup diterpa cahaya api, dalam hatinya bergolak perasaan yang sulit dijelaskan. Ia menghormati ayahnya, ia mengasihi tanah kelahirannya, namun ia tahu jalan hidupnya bukanlah singgasana. Ia sudah bertemu dengan Sunan Bonang, seorang wali
yang menuntunnya kepada jalan spiritual Islam yang lebih dalam. Ia tahu, kehidupannya kelak bukan sekadar memimpin negeri, melainkan membimbing umat kepada cahaya Tuhan. Ayahanda, jawab Raden Said perlahan, aku berterima kasih atas kepercayaan ini. Namun izinkan aku jujur. Hatiku tidak terpaut pada tahta. Aku takut terikat oleh kemegahan istana, sementara hatiku dipanggil untuk menyusuri jalan lainnya. Biarlah Tuban dipimpin oleh mereka yang lebih pantas menjaga dunia. Aku hanya ingin menjaga agama, menjaga nurani, dan mendampingi rakyat dengan cara yang berbeda. Para bangsawan yang hadir saling berpandangan. Ada yang terkejut, ada yang kecewa, bahkan ada yang menganggap penolakan itu bentuk pengkhianatan terhadap garis keturunan. Namun Adipati Wilatikta, meski berat hati, melihat keteguhan anaknya, ia tahu, Raden Said bukan menolak karena malas atau takut, melainkan karena ada panggilan yang lebih tinggi. Anakku, kata Adipati dengan suara bergetar, apakah engkau yakin meninggalkan kesempatan ini? Dengan tahta, engkau bisa membuat perubahan besar. Dengan kekuasaan, engkau bisa melindungi rakyat. Raden Said menunduk, lalu berkata, Ayahanda benar, kekuasaan bisa menjadi alat kebaikan, tapi kekuasaan juga bisa menjadi jerat. Aku khawatir, jika aku duduk di singgasana, aku akan terikat pada aturan duniawi, pada diplomasi, pada intrik, dan aku akan lupa pada tujuan yang lebih luhur. Biarlah aku berjalan sebagai pengembara, menebar kebaikan dengan cara yang sederhana. Aku ingin menjadi pelayan rakyat, bukan tuannya. Suasana hening menyelimuti ruang itu. Angin malam berhembus, membawa aroma laut Tubar yang berbaur dengan nyala obor. Sang Adipati menatap anaknya lama sekali. Ada air mata yang hampir jatuh, tapi ia tahan. Dalam hatinya, ia tahu, keputusan Raden Said memang tak bisa digoyahkan. Sejak saat itu, Raden Said melepaskan segala ikatan kebangsawanan. Ia tidak lagi dikenal sebagai pewaris Tuban, melainkan seorang pengembara yang kelak menjadi wali besar. Ia berjalan menyusuri pedesaan, berbaur dengan rakyat, bahkan rela hidup dalam kesederhanaan. Dari situlah kemudian namanya berubah, dari Brandal Lokajaya menjadi Sunan Kalijaga, sang wali yang menyatukan ajaran Islam dengan kebudayaan Jawa. Dan penolakannya terhadap tahta Adipati Tuban bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan batin. Ia memilih jalan sunyi yang jauh lebih berat daripada singgasana, jalan dakwah, jalan pengabdian, jalan spiritual yang membuat namanya abadi hingga kini. Sejak menolak tahta Adipati Tuban, Raden Said menapaki jalan baru yang jauh berbeda dari kehidupan istana. Ia meninggalkan kemewahan, meninggalkan gemerlap pesta bangsawan, dan memilih berjalan di jalan sunyi. Dalam perjalanannya, ia berjumpa dengan masyarakat dari berbagai lapisan, petani, nelayan, pengrajin, pedagang kecil. Ia melihat wajah-wajah lelah yang tetap tersenyum, dan dari situlah ia menyadari bahwa kekuatan sejati justru lahir dari kesederhanaan. Bimbingan Sunan Bonang semakin meneguhkan langkahnya. Sang guru tidak hanya mengajarkan ilmu syariat, tetapi juga hikmah, kesabaran, serta cara merangkul masyarakat tanpa memutus tradisi. Sunan Bonang pernah berpesan, Said, agama ini akan lebih mudah diterima bila engkau merangkul hati mereka, bukan memaksa. Ingat, ajaran yang baik ibarat air, mengalir, meresap, memberi kehidupan, tanpa merusak bentuk tanah yang dilewatinya. Kata-kata itu melekat dalam dada Raden Said,
seolah menjadi pedoman dalam setiap langkahnya. Maka, ketika ia turun ke tengah rakyat, ia tidak tampil sebagai pendakwah yang kaku, ia hadir sebagai sahabat. Ia duduk bersama petani di pematang sawah, ikut menanam padi, lalu sembari bekerja, ia menceritakan makna syukur kepada Tuhan. Ia duduk bersama nelayan di tepi pantai, membantu memperbaiki jala, lalu menyinggung tentang rezeki yang Allah titipkan di lautan. Bahkan ia turut serta dalam kegiatan seni rakyat, ikut bermain wayang, gamelan, atau sekadar mendengarkan cerita-cerita rakyat. Dari situlah, ia menemukan cara unik, berdakwah melalui budaya. Raden Said sadar, masyarakat Jawa sangat mencintai seni dan tradisi. Mereka dekat dengan tembang, wayang, gamelan, serta simbol-simbol alam. Maka ia tidak melawan budaya itu, melainkan mengisinya dengan nilai-nilai tauhid. Ia menyusun lakon wayang yang tetap memuat tokoh Mahabharata atau Ramayana, tetapi pesan di baliknya perlahan diarahkan pada nilai moral dan ajaran Islam. Dengan cara ini, rakyat tidak merasa kehilangan jati diri, melainkan merasakan agama sebagai penyempurna hidup mereka. Dari situlah, gelar Sunan Kalijaga mulai melekat padanya. Kali bermakna sungai, dan jaga berarti menjaga. Sebagaimana sungai yang mengalir tanpa henti, begitu pula dakwahnya, tenang, sejuk, namun mampu menghidupkan. Ia menjaga aliran budaya, agar tidak kering dari nilai-nilai spiritual. Perjalanan dakwahnya tak selalu mudah. Ada orang-orang yang meremehkan, menuduhnya terlalu lunak, karena tidak memaksa rakyat meninggalkan adat lama secara drastis. Ada pula bangsawan yang iri, sebab meski ia tidak berkuasa secara politik, pengaruhnya di hati rakyat semakin luas. Namun Sunan Kalijaga tetap teguh, ia yakin, perubahan sejati bukan lahir dari paksaan, melainkan dari kesadaran hati. Di sebuah desa, ia pernah duduk di bawah pohon randu, dikelilingi anak-anak kecil yang meminta cerita. Dengan suara lembut, ia berkata, hidup ini seperti pohon. Akarnya adalah iman, batangnya adalah amal, daunnya adalah akhlak, dan buahnya adalah keberkahan. Jika akar kering, pohon itu akan mati. Maka jagalah imanmu, niscaya hidupmu akan berbuah baik. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, dan pesan sederhana itu kelak mereka bawa hingga dewasa. Ketenaran Sunan Kalijaga tidak membuatnya berjarak dari rakyat. Ia tetap berjalan kaki, memakai pakaian sederhana, bahkan sering menyamar, agar bisa mendengar keluhan rakyat tanpa sekat. Ia menegaskan, dakwah bukanlah panggung untuk menunjukkan kehebatan, melainkan jalan pengabdian. Seiring waktu, banyak tokoh dan bangsawan mulai tersentuh. Mereka melihat, ajaran Islam yang dibawa Sunan Kalijaga bukan ancaman, melainkan cahaya. Bahkan kesenian wayang, yang tadinya hanya dianggap hiburan, berubah menjadi media pendidikan moral dan spiritual. Dari sinilah Islam berkembang di tanah Jawa dengan damai, tanpa peperangan, tanpa paksaan. Dan semua itu bermula dari satu keputusan berani menolak tahta. Jika dulu ia menerima singgasana, mungkin ia hanya tercatat sebagai adipati yang memerintah sebatas wilayah. Namun, karena ia memilih jalan dakwah, namanya melampaui batas ruang dan waktu. Ia tidak hanya dikenang sebagai bangsawan Tuban, melainkan sebagai wali yang mempersatukan agama dan budaya. Hari ini, berabad-abad kemudian, nama Sunan Kalijaga masih hidup dalam ingatan bangsa. Ia dikenang bukan karena istana yang megah, melainkan karena kebijaksanaan yang abadi. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati
tidak selalu lahir dari kursi kekuasaan, melainkan dari hati yang tulus melayani. Dan dari ketulusan itulah, Raden Said, Sang Sunan Kalijaga, menjadi salah satu cahaya terang dalam sejarah Nusantara. Di dalam Paseban Agung Tuban, setelah perbincangan berat antara ayah dan anak, sunyi kembali merayap. Adipati Wilatikta menatap wajah Raden Said yang penuh keteguhan. Hatinya masih bergejolak. Sebagai seorang ayah, ia ingin melihat darah dagingnya menjadi penerus. Namun sebagai pemimpin, ia tak bisa memaksa jalan hidup yang jelas-jelas dipilih dengan kesadaran penuh. Malam itu, sang adipati duduk lama seorang diri. Angin dari laut utara bertiup membawa aroma asin, seolah mengingatkannya bahwa kekuasaan hanyalah ombak yang datang dan pergi. Ia akhirnya berbisik pada dirinya sendiri. Seorang pemimpin sejati bukanlah yang memaksa anaknya duduk di singgasana, melainkan yang rela melepaskan jika jalan hidup anaknya berbeda. Jika Raden Said dipanggil untuk mengabdi pada rakyat dengan cara lain, maka biarlah tahta ini kutitipkan pada tangan yang tetap menjaga Tuban. Keputusan itu berat, tetapi Tuban tak boleh dibiarkan kosong dari pemimpin. Maka sang adipati mengumpulkan para bangsawan, abdi dalam, dan tokoh penting istana. Di hadapan mereka, ia mengumumkan bahwa Raden Said tidak akan meneruskan tahta, melainkan memilih jalan dakwah. Ada desis kaget, ada wajah kecewa, bahkan ada yang menganggap itu kelemahan. Namun Adipati Wilatikta berdiri dengan wibawa. Raden Said telah memilih jalannya sendiri, ucapnya dengan lantang. Dan aku menghormati pilihannya. Tahta ini tidak untuk dipaksa, melainkan untuk diamanahkan kepada yang benar-benar siap menjaga Tuban. Setelah musyawarah panjang, akhirnya diputuskan bahwa jabatan adipati akan dialihkan melalui garis keluarga besar. Nama yang mengemuka adalah keturunan dari Empu Supa, seorang tokoh penting yang memiliki kedekatan darah dan loyalitas pada istana Tuban. Empu Supa sendiri dikenal sebagai ahli keris, empu yang termasyhur, serta keluarga yang masih satu track dengan penguasa. Dari jalur inilah kemudian lahir penerus yang dianggap pantas memegang kendali. Pemilihan ini bukan tanpa pertimbangan. Keluarga Empu Supa memiliki pengaruh luas di kalangan rakyat, disegani para bangsawan, dan mampu menjaga keseimbangan antara adat Jawa dengan gelombang Islam yang semakin berkembang di pesisir. Dengan menyerahkan tahta kepada jalur itu, Adipati Wilatikta memastikan Tuban tetap stabil, tidak terpecar, dan tetap menjadi pelabuhan besar yang disegani. Di ruang Paseban, ketika keputusan diumumkan, wajah-wajah yang tegang mulai mereda. Ada rasa lega karena kesinambungan kepemimpinan terjaga. Meski tidak dilanjutkan oleh Raden Said, Tuban tetap memiliki pengganti yang sah. Raden Said sendiri menerima kabar itu dengan tenang. Ia mendatangi ayahnya dan memberi hormat. Ayahanda, aku mohon maaf karena tidak dapat menjadi penerus. Namun aku berjanji, selama hayat masih dikandung badan, aku akan menjaga nama baik keluarga, bukan dengan tahta, tetapi dengan amal dan dakwah. Adipati Wilatikta menepuk bahunya, menahan haru. Anakku, engkau telah memilih jalanmu, dan aku pun telah memilih jalan bagi Tuban. Semoga keduanya sama-sama diridai Tuhan. Sejak saat itu, hubungan ayah dan anak tidak lagi dibayangi oleh konflik tahta. Adipati Wilatikta menjalani sisa masa pemerintahannya dengan tenang, sambil membimbing generasi penerus dari garis keluarga Empu Supa. Sementara Raden Said semakin larut dalam jalan spiritual,
menempa dirinya hingga kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Bagi rakyat Tuban, keputusan ini menjadi pelajaran berharga. Mereka melihat bahwa kekuasaan bukanlah sekadar garis darah, melainkan tentang kesiapan dan panggilan jiwa. Mereka juga menyaksikan bagaimana seorang adipati besar rela melepaskan ambisi demi kebaikan yang lebih luas. Di tahun-tahun berikutnya, Tuban tetap berdiri sebagai kerajaan pelabuhan yang makmur, menjadi pusat perniagaan dan budaya. Nama keluarga Empu Supa menghiasi catatan sejarah sebagai pewaris sah kekuasaan. Namun yang tak kalah penting, nama Raden Said juga semakin harum, bukan sebagai penguasa duniawi, melainkan sebagai penjaga rohani bangsa. Dan pada akhirnya, sejarah mencatat keduanya. Garis politik yang diteruskan keluarga Empu Supa menjaga keseimbangan negeri, sementara garis dakwah Raden Said menjaga keseimbangan hati manusia. Dua jalan berbeda, namun sama-sama mengalir menuju satu tujuan, kemaslahatan rakyat dan keridaan Tuhan. Demikianlah kisah Raden Said, putra Adipati Tuban, yang dengan tegas menolak singgasana demi menjalani jalan dakwah. Dari keberanian itu, kita belajar bahwa kejayaan tidak selalu diukur dari mahkota dan tahta. Seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu memilih jalan yang benar, meski harus meninggalkan kemewahan dunia. Adipati Tuban pun akhirnya menerima kenyataan. Tahta diteruskan melalui garis keluarga Empu Supa, menjaga keseimbangan negeri. Sementara Raden Said berjalan sebagai Sunan Kalijaga, menebarkan cahaya iman dan kebijaksanaan di tengah masyarakat. Dua jalan berbeda, satu tujuan yang sama, kemaslahatan rakyat dan keridaan Tuhan. Hingga hari ini, nama mereka tetap hidup, menjadi teladan abadi bagi generasi penerus bangsa. Dari Tuban kita belajar bahwa warisan terbesar bukanlah tahta atau harta, melainkan nilai, teladan, dan kearifan yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Sahabat sejarah, dari kisah Raden Said kita belajar bahwa kemuliaan sejati bukanlah tahta, melainkan pengabdian yang tulus. Jika cerita ini memberi inspirasi, mari sebarkan hikmah ini kepada lebih banyak orang. Dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, bagikan kepada sahabat dan keluarga Anda, serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari perjalanan para tokoh besar Nusantara. Dengan satu klik dari Anda, kita bisa bersama-sama menjaga warisan budaya, menggali pelajaran hidup, dan menyebarkan nilai kebaikan hingga ke seluruh penjuru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.